Baik, selamat datang. Hari ini, kita akan coba membedah sesuatu yang sangat menarik. Kita akan berperan layaknya detektif penelitian ya. Kita akan bongkar materi sumber kita untuk memahami sebenarnya kemana arah dan denyut nadi pendidikan Islam di era modern ini. Mari kita mulai. Nah, ini pertanyaan utamanya. Di depan kita ini kelihatannya cuma daftar judul penelitian ya. Kelihatannya kering, tapi saya jamin ini lebih dari sekedar daftar. Anggap saja ini peta harta karun yang menunjukkan di mana letak ide-ide, inovasi, dan cita-cita besar dalam dunia pendidikan Islam saat ini. Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Di bagian pertama ini, anggap saja kita sedang melakukan orientasi. Kita akan memandang sumber kita ini bukan cuma sebagai tumpukan teks, tapi sebagai sebuah peta. Peta yang akan memandu investigasi kita terhadap gagasan-gagasan yang sedang berkembang pesat. Nah, ini dia materi sumber kita. Mungkin sekilas terlihat seperti daftar biasa, tapi coba perhatikan baik-baik, setiap judul ini adalah sebuah petunjuk. Lihat kata-kata kunci yang terus muncul, seperti pendidikan karakter atau pedagogi dialogis. Nah, ini adalah benang-benang merah yang akan kita tarik satu persatu untuk melihat gambaran besarnya. Disinilah kita perlu sedikit mengubah cara pandang kita. Jangan lihat judul-judul ini sebagai titik-titik yang terpisah. Coba bayangkan judul-judul ini seperti konstelasi bintang di langit. Kalau kita mulai menghubungkan titik-titik itu, sebuah pola, sebuah gambaran yang sangat kuat tentang masa depan pendidikan akan mulai terlihat. Dan petunjuk pertama ini, langsung membawa kita ke jantungnya. Pembentukan karakter. Tentu ini bukan ide baru. Tapi riset-riset modern memberikan penekanan yang luar biasa kuat dan juga sangat relevan untuk tantangan zaman kita sekarang. Frasa-frasa ini yang kita ambil langsung dari sumbernya berbicara banyak. Kita lihat ada pendidikan karakter, ada implementasi nilai-nilai Islam, dan juga profil pelajar Pancasila, sebuah kerangka nasional kita untuk mencetak siswa yang berakhlak mulia sekaligus berpikiran global. Ini semua sinyalnya jelas, tujuannya itu jauh melampaui sekedar kecerdasan di atas kertas. Bayangkan, di sekolah misalnya, ada program bakti sosial, di mana para siswa turun langsung membantu masyarakat sekitar, tanpa melihat latar belakang mereka. Nah, itulah karakter yang sedang beraksi. Dan di pusat semua diskusi tentang karakter ini, kita menemukan satu konsep kunci yang muncul lagi dan lagi. Konsep inilah yang menjadi jangkar filosofisnya, prinsip utama yang menggerakkan seluruh sistem pendidikan yang dicita-citakan ini. Jadi, apa artinya ini dalam sebuah kelas? Artinya, pendidikan itu tujuannya untuk menciptakan individu yang tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi sumber kebaikan untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, bahkan untuk planet ini. Konsep ini adalah penawar paling ampuh untuk sikap-sikap eksklusif dan intoleran. Oke, petunjuk kedua ini mengalihkan fokus kita. Kalau yang pertama tadi tentang apa yang diajarkan, yaitu karakter, maka yang ini adalah tentang bagaimana cara mengajarkannya. Para peneliti sedang bergerak aktif mencari metode yang jauh lebih efektif dari sekedar ceramah dan hafalan. Metode-metode yang sedang digali dalam penelitian ini sangat menarik. Ada creative problem solving, di mana siswa tidak lagi disuapi jawaban, tapi justru diberi masalah nyata untuk mereka pecahkan bersama. Lalu ada refleksi interdisipliner, yang mengajak siswa menghubungkan ilmu agama dengan sains, dengan seni, dengan ilmu sosial. Dan pedagogi dialogis, yang mengubah kelas dari panggung satu arah menjadi forum diskusi yang kritis. Ini persis seperti analogi, kita tidak hanya memberi mereka ikan, tapi mengajari mereka cara memancing. Tujuannya adalah kemandirian dalam berpikir. Jadi, poin utamanya di sini adalah terjadi sebuah pergeseran paradigma. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses transfer informasi dari guru ke murid, bukan. Sebaliknya, pendidikan adalah sebuah proses fasilitasi untuk membangkitkan potensi kritis dan kreatif yang sudah ada di dalam diri setiap siswa. Petunjuk kita yang ketiga membawa kita keluar dari ruang kelas, melihat ke masyarakat yang lebih luas. Penelitian-penelitian ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pendidikan punya peran yang vital untuk merawat tenun kebangsaan kita yang sangat beragam ini. Lihat pergeseran yang ingin dicapai ini. Sangat tegas ya. Tujuannya adalah bergerak dari bibit-bibit intoleransi menuju pemahaman lintas agama yang tulus. Menjauh dari risiko perpecahan sosial yang kita tahu seringkali diperburuk oleh hoaks di media sosial, menuju cita-cita masyarakat multikultural yang tangguh. Pendidikan dalam hal ini diposisikan sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan moral di zaman modern. Pada akhirnya, pesannya begitu kuat dan sederhana. Di dunia yang terasa semakin terbelah, pendidikan harus mengambil peran sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan, bukan justru menjadi tembok yang memisahkan kita.
Nah, sekarang mari kita tarik mundur sedikit dan kita coba hubungkan semua petunjuk yang sudah kita kumpulkan. Apa sebenarnya gambaran besar yang terbentuk dari semua riset ini? Jadi, inilah 3 pilar utamanya. Ketiganya ini saling menopang satu sama lain. Penguatan karakter itu fondasinya. Inovasi pedagogi adalah cara kita membangun fondasi itu. Dan kohesi sosial adalah tujuan akhirnya. Dampaknya bagi masyarakat. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Inilah hasil akhir dari investigasi kita. Visi besar yang sedang dirumuskan oleh para pemikir pendidikan Islam modern adalah untuk membentuk manusia paripurna, yaitu individu yang tidak hanya punya hubungan vertikal yang kuat dengan Tuhan, tapi juga punya hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama manusia dan alam semesta. Dan disinilah relevansinya untuk kita semua. Nilai-nilai seperti empati, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian sosial, ini sifatnya universal. Inilah bekal yang benar-benar dibutuhkan oleh generasi muda kita untuk menghadapi tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi seperti AI, hingga isu-isu keadilan sosial yang kompleks. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda bukan dengan sebuah jawaban, tapi justru dengan sebuah pertanyaan. Peta yang kita bedah bersama hari ini menunjukkan arah saat ini. Tapi, perjalanan ini kan terus berlanjut. Lalu apa langkah berikutnya? Pertanyaan apa lagi yang harus kita jawab? Nah, itulah tugas kita bersama untuk terus memikirkannya. Terima kasih.